Bapa, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasihmu yang tanpa batas, tanpa syarat kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh mendapatkan kepastian, jaminan akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara pada setiap kami. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya apa yang kami dengar pada hari ini itu terekam di dalam hati kami, mengubah hidup kami, menjadikan kami semakin hari semakin seperti Kristus. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami, mencuri damai sejahtera kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini ada penyerahan anak. Ada saudara kita. Sebentar. Ada saudara kita Bapak Yoel Lumban Gaul dengan istri Ibu Ervina Simanjuntak yang akan menyerahkan anaknya yang keenam, yaitu Julio Gamaliel Lumban Gaul yang lahir 14 Juli yang lalu. Saya persilakan Pak untuk duduk di depan. Bapak, Ibu, dan anak bisa duduk di depan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dalam keluarga orang percaya itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena anugerah dari Tuhan, Tuhan menuntut supaya setiap orang tua itu mendidik, membimbing anak-anaknya berkomitmen di dalam Tuhan. Supaya anak-anaknya tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengerti akan firman Tuhan. Dan ada beberapa alasan mengapa Allah begitu menaruh perhatian terhadap anak-anak di dalam keluarga orang percaya. Yang pertama, saya akan bacakan dari Mazmur 127 ayat 3-5. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dan yang kedua, setiap orang tua itu bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Itu tercantum di dalam Efesus 6 ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita Gereja GKPB Masa Depan Cerah, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, kita tidak membaptiskan anak-anak. Kenapa? Karena baptisan itu punya syarat. Baptisan air itu punya dua syarat. Yang pertama, orang harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan yang kedua, orang harus bertobat. Ya, jadi kalau anak-anak dia belum percaya, dia belum bertobat, bagaimana caranya dia bisa memenuhi syarat ini? Itulah sebabnya kalau kita lihat pada zaman Yesus, anak-anak diserahkan kepada Yesus. Anak-anak tidak dibaptiskan, tidak ada baptisan anak-anak di dalam Alkitab. Itu sebabnya pagi hari ini Pak Yoel dan Ibu Ervina akan menyerahkan anaknya untuk diserahkan. Dan ide penyerahan itu datang dari Alkitab. Kita akan baca dari Lukas pasal yang kedua ayat 21-22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem
untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus pun diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Demikian juga anak-anak waktu masih bayi kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak belum bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka, anak-anak, dikuduskan oleh orang tuanya. Itulah sebabnya secara resmi di hadapan Tuhan, di hadapan para saksi, jemaat, anak ini kita serahkan kepada Tuhan, sehingga anak ini adalah menjadi anak Tuhan. Sampai kapan? Sampai dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, sampai dia bisa mengambil keputusan sendiri apakah dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu tugas orang tuanya untuk membimbing si anak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di dalam Markus 10 ayat 13-16 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi itulah sebabnya kita perlu mendoakan anak-anak kita. Anak-anak yang sudah diserahkan, kita perlu doakan, kita perlu tumpangi tangan, kita minta anugerah Tuhan terus turun atas mereka, kita minta hikmat. Dan hari ini kita akan berdoa menyerahkan siapa tadi namanya? Julio ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk Pak Yoel dan Ibu Ervina supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mendidik Julio di dalam kebenaran. Dan sebelum kita mendoakan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Yoel dan Ibu Ervina. Harap dijawab dengan lantang dan tegas ya. Saya tanya, dengan kesadaran bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan dan miliknya Tuhan, serta kalian sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagi anak ini, maka apakah kalian bersedia untuk membesarkan dan mendidik anak ini di dalam takut akan Tuhan? Baik, beri tepuk tangan. Yang kedua, pertanyaan terakhir yang kedua. Bersediakah kalian sebagai orang tua dari anak ini untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepadanya dan mengajarkan kebenaran firman Allah serta melibatkan dia di dalam ibadah Kristen? Amin. Baik, saya undang Bapak dan Ibu Yoel untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk mereka. Saya minta Bapak Ibu juga mengadakan tangan, menyalurkan berkat buat mereka berdua. Mari kita berdiri, kita akan berdoa menyerahkan Julio ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini, kedua orang tua dari Julio Gamaliel Lumban Gaul, Bapak Yoel dan Ibu Evina menyerahkan anak ini kepada Tuhan secara resmi. Dan kami sebagai saksi-saksi, aku sebagai hamba-Mu Tuhan, memberkati Julio Gamaliel Lumban Gaul di dalam nama Tuhan Yesus, dan menyerahkan anak ini sepenuhnya, roh, jiwa, dan tubuhnya kepada Tuhan, supaya anak ini sejak hari ini menjadi anak Allah. Tuhan yang memberkati anak ini, melindungi anak ini dari segala yang jahat. Semua kutuk-kutuk diputuskan di dalam nama Yesus, dan berkat Tuhan melimpah atasnya. Tuhan yang memberikan perlindungan ilahi kepada anak ini, supaya anak ini bertumbuh besar di dalam takut akan Tuhan.
supaya sejak kecil anak ini suka hal-hal yang rohani, suka hal-hal yang suka akan suasana ilahi. Kami berdoa memberkati anak ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ervina, kami berdoa untuk Bapak Yoel. Kami juga menyalurkan hikmat dan kasih karunia Allah turun atas mereka berdua. Berkat Tuhan turun atas mereka sehingga mereka bisa mendidik dan membimbing anak ini sejak kecil, membawa anak ini masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam pergaulan yang sehat. Anak ini boleh mendapatkan pendidikan yang benar di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk membiayai semua kebutuhan dari Julio. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberkati keluarga ini, supaya keluarga ini bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, bisa menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan, selamat, Tuhan memberkati. Baik, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tema khotbah kita hari ini, practice make perfect. Bisa karena biasa. Latihan membuat jadi sempurna. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27 saya bacakan buat kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tema besar bulan ini adalah menjadi seorang pemenang. Be a winner, ya. Pertanyaannya, susah nggak ya menjadi seorang pemenang? Susah nggak jadi orang pemenang? Susah, ya. Karena saingannya banyak. Jadi pemenang itu susah. Kalau saudara suruh pilih, mau jadi pemenang atau mau jadi the loser yang kalah? Tapi susah loh. Gimana? Mau yang susah atau mau yang gampang? Yang benar. Orang biasanya cari yang gampang. Ya, mau gampang apa susah? Betul ya. Ini paling keras soalnya ngomongnya. Mau yang susah. Ya semua jadi saksi. Mereka mau yang susah. Ya. Kalau jadi orang yang kalah itu enak loh. Santai. Gak perlu ngoyo, gak perlu ngotot, ya hidupnya mengalir saja, karena tidak ada target untuk menang. Tapi kalau kita mau menang, syaratnya banyak. Quotes-nya yang tadi seperti temanya, quotes-nya yang bilang practice make perfect. Allah bisa karena biasa, ya, bisa karena biasa. Dan seorang yang namanya John C. Maxwell pernah bilang begini. Tahu nggak John C. Maxwell siapa? John C. Maxwell itu seorang pendeta. Dia juga seorang motivator. Dia juga seorang pengarang buku, khususnya mengarang buku-buku tentang leadership, kepemimpinan. Dia pernah bilang gini. Dia bilang
pada mulanya adalah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter kita, dan akhirnya kebiasaan itu adalah kita. Jadi penting sekali kita membiasakan segala sesuatu. Dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, maka itu akan jadi karakter kita. Dan lama-lama itulah kita. Ya. Jadi latihan itu membuat kita terbiasa melakukan sesuatu. Dan tadi sesuai dengan ayat yang kita baca, ayat yang kita baca menuliskan 2 kali. Yang pertama di ayat yang ke-25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ayat 27 bilang, Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi Paulus, dia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemenang, dia harus menguasai tubuhnya di dalam segala hal. Seluruhnya harus dia kuasai. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris bagus sekali, dibilang begini. Dalam bahasa Inggris bilang, but I train like a champion athlete. Saya berlatih sebagai seorang atlet juara. I subdue my body and get it under my control. Aku menaklukkan tubuhku dan membuat dia tunduk kepada kontrol. Aku yang mengontrol tubuhku. So that after preaching the good news to others, setelah aku memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang, I myself won't be disqualified. Saya tidak akan jadi didiskualifikasi. Ya. Jadi penting sekali buat kita untuk melatih tubuh kita, menguasai tubuh kita supaya jangan sampai kita didiskualifikasi. Di Cina satu hari ada seorang jenderal perang yang sangat piawai, sangat jago sekali memanah. Dan untuk menunjukkan kehebatannya, dia merasa dia paling hebat di seluruh kerajaan. Dia kumpulkan semua tentara-tentaranya. Dan di depan tentara-tentaranya dia sediakan 100 anak panah dengan target, dan dia jarak yang cukup jauh, dia ambil panah itu dan satu persatu dia lepaskan anak panah itu kepada target yang dituju. Dari nomor 1, nomor 2, 10, 50, 80, 99, 100, semuanya mengenai target utama tanpa meleset sedikit pun. Dan waktu dia berhasil, semua tentaranya bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Wah, raja yang paling hebat, dahsyat, luar biasa. Tiba-tiba di sela-sela ada suara puji-pujian. Ada seorang yang berteriak, itu belum seberapa katanya. Hah? Waduh, orang-orang langsung lihat siapa itu yang ngomong. Ternyata yang ngomong seorang bapak tua penjual minyak. Semua orang langsung mencibir, cari mati ini katanya. Berani-beraninya dia bilang gitu. Lalu jenderal datang sampai si pak tua itu. Bapak tua itu dengan tenang, dia ambil sebuah guci minyak dan dia taruh sebuah koin. Ya, koin zaman dulu itu tengahnya ada lubangnya kayak donat gitu ya. Dia taruh di atas bibirnya, tutup atasnya, dan dia ambil minyak. Sambil tutup mata, dia tuang minyak itu ke atas koin itu. Dan minyak itu turun melewati lubang di tengah koin itu, terus sampai penuh, sampai guci itu penuh dengan minyak. Dan orang semua kaget melihat tidak ada setitik pun minyak yang kena kepada lubang itu. Waktu itu semua terjadi, orang yang tadinya mencibir bilang apa? Wah, dahsyat,
luar biasa katanya. Dan bapak tua ini bilang kepada kepada jenderal ini, dia bilang, orang bisa karena biasa. Orang bisa karena latihan. Practice makes perfect. Dan si jenderal mengangguk-angguk tanda setuju. Saudara, kita harus tahu, tidak ada yang tidak bisa kalau kita latihan. Ya. Siapa di sini yang nggak bisa main gitar? Yang nggak bisa main gitar angkat tangan. Nah, karena tidak pernah belajar dan tidak pernah latihan. Coba belajar dan latihan, pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Ya. Nah, seperti jenderal dan seperti tukang minyak itulah saya sejak lebih dari 1 tahun yang lalu beserta dengan istri saya juga memulai sebuah kebiasaan yang baru. Apa? Nge-gym, fitness. Ya, waktu awal-awal fitness, badannya sakit semua. Mau angkat gayung di kamar mandi aja sampai nggak bisa gitu loh. Rasanya kepengen nyemplung aja ke dalam bak gitu ya. Karena susah, sakit semua. Mau handukan nggak bisa, mau pakai kaos nggak bisa. Tapi itu hanya berlangsung 1 minggu. Setelah 1 minggu, sakit itu hilang. Saya angkat besi tidak apa-apa, saya tambah bebannya itu tidak apa-apa, sampai hari ini sudah 1 tahun lebih. Setiap minggu 3 sampai 4 kali saya fitness sama istri saya, dan tidak pernah badan saya sakit-sakit lagi. Justru kalau tidak fitness, badannya rasanya sakit-sakit ya. Jadi kita perlu tahu, dengan membiasakan diri melakukan sesuatu, apa yang tadinya berat, apa yang tadinya rasanya sakit, kalau kita biasa lakukan, justru kita bisa menikmati semuanya itu ya. Nah, jadi kita perlu belajar untuk membiasakan segala sesuatu. Nah, waktu saya pergi ke tempat fitness, itu saya selalu biasanya naik motor. Karena jalanan cukup macet kalau pagi-pagi. Dan setiap kali saya mau ke tempat fitness, saya selalu melewati TPA. Atau TPS. Tahu TPA atau TPS? Bukan tempat pengambilan suara, bukan. Tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan akhir. Dan di TPA itu selalu ada orang-orang yang lewat situ buang sampah di situ. Semua orang lewat situ buang sampah di situ. Dan di situ ada beberapa tukang sampah yang mengumpulkan dan menaruh di dalam mobil truk sampah di tempat situ. Dan setiap lewat ke sana, saya pakai motor, pakai helm. Tiap lewat sana, mendekati sampai saya ambil napas dalam-dalam, saya tahan napas beberapa detik sampai lewat, baru saya buang napas. Kenapa? Bau busuk, saudara. Padahal cuma beberapa detik, nggak sampai 30 detik saya lewat situ, itu cuma paling 10 detik gitu ya. Tapi kalau saya napas itu, aduh, baunya rasanya nempel di hidung saya. Yang membuat saya heran, itu yang jaga tenang-tenang saja di sana. Yang mengerjakan sampah itu bahkan mereka bisa merokok. Mereka hisap dalam-dalam. Itu bau busuk itu masuk semua ke paru-paru mereka. Dan mereka menikmatinya. Entah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, saya tidak tahu. Ya, artinya kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus, mau itu kebiasaan baik, mau itu kebiasaan buruk, kalau dilakukan terus-menerus, itu akhirnya rasanya tidak pernah merasa bersalah gitu loh. Rasanya biasa-biasa saja. Artinya segala sesuatu, mungkin itu susah, mungkin itu berat, mungkin itu capek, mungkin itu panas, mungkin itu dingin sekali. Baik itu hal-hal yang baik, baik itu hal-hal yang buruk, jika terus-menerus kita lakukan, orang akan menjadi biasa dan akan
dengan santai, dengan biasa mereka melakukannya. Tuhan itu luar biasa. Dia sudah menciptakan tubuh kita sedemikian luar biasa sempurnanya, sehingga tubuh kita ini bisa beradaptasi dengan kondisi yang bagaimanapun. Dimanapun kita ditempatkan, kita bisa beradaptasi. Dulu saya tinggal di Malang, sejuk sekali udaranya. Bahkan kalau kita mandi, siang bolong pun kepinginnya pakai air panas. Waktu saya pindah ke Palembang, aduh, minta ampun. Saya mandi pakai air dingin, masih di kamar mandi, handukan sudah keringetan lagi. Cara saya kepingin di kamar mandi terus. Betul. Ya, tapi sekarang sudah biasa tuh. Ya, sudah biasa. Bahkan kadang-kadang lihat orang-orang kok mandi air hangat, pengen coba juga mandi air hangat. Ya. Jadi tubuh kita ini luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan manusia bilang tidak bisa. Tidak ada alasan. Nah, saya sekarang mau tanya sama saudara. Coba jawab yang jujur ya. Susah mana menurut saudara? Kerja di TPA, di tempat orang buang sampah itu, kerja di sana, atau bangun pagi untuk doa pagi jam 5? Susah mana? Doa pagi. Susah mana? Dua-duanya susah. Saya tanya, pilih salah satu, susah mana? Orang normal pasti bilang susah kerja di TPA. Kalau saudara pilih bangun pagi, itu namanya saudara kurang normal. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang itu untuk tidak bangun dan berdoa pagi. Kalau sekali-kali saudara gagal bangun pagi dan doa, itu biasa. Ya, semua orang juga pernah mengalami hal itu. Jadi saya dorong kita semua, siapapun kita, bangun kebiasaan yang baik ini, bangun setiap pagi jam 5 untuk berdoa. Amin. Betul ya, jangan cuma amin di sini loh. Ya. Orang bisnis saja saudara berusaha dengan segala macam cara minta. Ada kenalan direktur bank nggak? Ya. Tanya, kenapa dia mau kenal sama direktur bank? Supaya dapat kreditnya gampang, supaya dapat kreditnya besar, maksimal, ya kan? Itu tujuannya. Ada orang yang berusaha kenal sama pejabat-pejabat, ya, traktir ini, kasih kado ini, hadiah THR lah apa. Tujuannya apa? Supaya kenal. Tujuannya apa? Kalau kenal, ya kalau pas ada proyek mudah-mudahan diingat dan dapatlah proyek apa gitulah gitu. Bukan nyogok sih, tapi ya kalau kenal itu pasti ada gunanya. Nah, kalau kita untuk bisnis, untuk hal-hal yang fana, yang sementara, yang hal yang sedikit, kita ini mau lakukan apa saja, korbankan banyak hal supaya kita bisa kenal sama direktur bank, sama pejabat. Kenapa kita tidak mau lakukan berkorban sedikit saja dengan bangun pagi untuk mengenal Tuhan, segala Tuhan? Kalau direktur bank bisa PHP saudara, udah dikasih apa-apa, ya, kasih lagi terus, tapi nggak kasih apa-apa dia. Proyek juga nggak pernah dikasih, karena ada orang lain yang kasih lebih banyak. Bisa kan? Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha kaya, dia Tuhan yang maha murah hati. Sehingga kalau kita kenal dia, bukan hanya tahu, tapi kenal, saudara punya hubungan, saya yakin dia jauh lebih murah hati daripada pejabat, daripada direktur. Jadi
perlu kita pertimbangkan supaya kita ini membentuk satu kebiasaan yang sebenarnya baik juga, sehat. Sehat nggak sih bangun pagi? Jauh lebih sehat bangun pagi. Tidur jangan terlalu malam. Syaratnya cuma satu, jangan tidur terlalu malam. Itu aja. Bangunnya lebih pagi. Tubuh saudara juga semakin sehat karena tubuh itu punya jamnya. Jamnya katanya ginjalnya bekerja buang racun. Oh, saya nggak ngerti, tapi ada jamnya tubuh ini. Sehingga kita sebenarnya tidak boleh tidur terlalu malam. Dan kalau orang belum terbiasa doa pagi, memang itu sangat berat. Tapi kalau saudara tahu manfaatnya, saya yakin saudara akan korbankan untuk bangun pagi. Kalau saudara belum pernah rutin doa pagi, saudara tidak tahu manfaatnya. Dan saudara anggap, biar sama aja bangun siang dikit doa, kenapa sih? Salahnya apa sih? Saudara, kalau doa pagi-pagi benar itu tidak penting, kalau tidak penting, boleh siang aja. Yesus, dia tidak akan bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapaknya di sana. Tidak mungkin dia lakukan itu kalau doa pagi tidak penting. Dan kalau dia lakukan itu pasti penting. Dan pentingnya itu bukan menyiksa kita, tetapi menguntungkan kita yang mengikutinya. Apa yang dia lakukan itu semuanya tujuannya untuk menguntungkan kita. Jadi kita perlu belajar untuk bangun pagi dan doa. Bukankah tujuan kita setelah kita bertobat terima Yesus, tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus? Amin. Amin. Nah, kembali lagi ke nge-gym tadi ya. Kalau untuk hal yang jasmani saja, untuk hal yang sementara, untuk hal yang duniawi, orang melatih otot-ototnya supaya kuat, supaya bentuknya bagus, supaya sehat. Dia berani berkorban, sudah gitu bayar lagi ya. Dia berani korbankan itu ya, supaya membangun kebiasaan yang baik, padahal hidup ini cuma sementara. Saya percaya kita juga perlu membangun kebiasaan yang baik untuk hal-hal yang rohani, yang kekal. Otot-otot rohani kita perlu dibangun dengan latihan. Alkitab bilang latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna untuk segala hal. Ibadah latihan badani, nge-gym terbatas sekali gunanya. Tapi kita bukan berarti tidak perlu, kita perlu. Dua-duanya perlu kita lakukan. Tapi kalau suruh pilih satu, Alkitab bilang ibadah itu berguna di dalam segala hal ya. Nah, sejak manusia diciptakan Tuhan, Tuhan itu telah menaruh potensi yang sangat besar, potensi yang sangat luar biasa dalam diri manusia. Tapi sayang, ketika manusia jatuh dalam dosa, potensi itu ikut hilang. Tuhan berikan potensi itu supaya manusia bisa menggenapi rencananya, supaya manusia bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, menikmati dunia ini dengan segala isinya. Tapi karena dosa, kita kehilangan potensi itu, kita menjadi hamba dosa, kita menjadi hambanya setan, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan menjadi tadinya Adam dan Hawa tiap sore berjalan-jalan dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, minta petunjuknya Tuhan. Sekarang terbalik, dia jalan-jalannya sama setan. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan semuanya itu dilanjutkan kepada anak cucunya. Alkitab mencatat ketika dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan semuanya. Dia keluar telanjang, dia tidak bawa apa-apa. Potensinya semuanya diambil oleh iblis. Apa akibatnya? Manusia melakukan
Cek, cek. Nomor 1, kok mati? Cek. Cek, mati juga. Cek, 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 cek. Oke. Akibatnya manusia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh ya, kita baca dari Kejadian 19 ayat 31, saya bacakan. Ini anak-anaknya Lot. Dia bilang begini, kakaknya sama adiknya. Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Kakaknya Lot, anaknya Lot yang perempuan, yang kakak, yang tua, bilang sama adiknya, nggak ada laki-laki lain loh di sini, cuma bapak kita. Siapa yang akan tidur sama kita? Seperti kebiasaan orang-orang. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk membuat Lot mabuk, dan akhirnya mereka satu persatu gantian tidur sama bapaknya. Incest terjadi pertama kali ketika manusia hidup di dalam dosa. Kebiasaan orang dunia dilakukan oleh anak-anak Lot, dan akibatnya lahirlah Bani Amon, lahirlah Bani Moab. Dan apa kata Tuhan tentang Bani Amon dan Bani Moab? Dalam Ulangan 23 ayat 3 dibilang, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan tuh benci sekali orang itu melakukan incest, orang tua sama anak, saudara kandung. Itu sebabnya saya yakin kalau saudara ikut DK, anak-anaknya Adam dan Hawa tidak kawin saling mengawinkan, tidak, karena Tuhan tidak suka incest ya. Jadi tentu mereka menikah dengan yang lain ya. Dengan siapa? Ikut DK supaya tahu ya. Nah, Imamat 18 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi Tuhan itu tidak mau orang-orang itu hidup menurut kebiasaan orang-orang dunia. Ada banyak ayat yang saya bisa berikan kepada saudara. Ada banyak kebiasaan yang tidak baik yang Tuhan tidak mau kita ikuti dari orang-orang dunia. Bersyukur karena kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana Yesus telah lahir. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita dikembalikan kepada desain awal, back to original design, sehingga kita kembali memiliki potensi itu. Sehingga kalau kita ini jadi ciptaan yang baru, punya potensi yang seperti semula, seharusnya kita sekarang punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama lagi dengan kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Tapi sayangnya seringkali patokan kita selalu bukan apa yang Alkitab katakan. Patokan kita selalu dia dia juga gitu. Ya, betul nggak? Rasanya kalau kita tidak ikut apa yang dunia lakukan, rasanya kurang keren. Dia nge-vape tuh. Ya, aku baru merokok, karena kurang sip nih. Dia nge-vape, aku juga harus nge-vape. Udah nge-vape, ada lagi tuh. Apa yang baru tuh? Rokok elektrik tuh apa? Oh, IQOS. Ya, kok tahu? Ya, ada IQOS, nanti ada lagi yang lain. Kenapa? Karena kita kalau nggak ikut kebiasaan orang dunia, rasanya ada yang kurang. Tapi
Tuhan maunya kita bukan ikut dunia, Tuhan maunya kita ikut Tuhan. Karena dunia itu selalu mengajarkan yang salah, tetapi seringkali dikemas dengan baik sehingga kelihatannya bagus. Ya, ada teman yang bilang sama saya, kalau kita nggak pernah, kita gimana bisa cerita sama orang? Kalau kamu nggak pernah selingkuh, gimana bisa cerita nasehatin orang? Pendeta juga perlu sekali-kali ngerasain katanya. Minta ampun. Kita perlu dengar nasihat firman Tuhan, bukan dengan nasihat dunia. Ya, lihat orang-orang kalau minggu pagi semuanya jalan pagi, naik sepeda, olahraga pagi, jalan-jalan keluar kota, hidupnya nyaman-nyaman aja. Kenapa kita harus bangun pagi-pagi? Ke gereja juga. Udah gitu melayani lagi. Capek, udah capek masih ditegur lagi salah. Lebih baik bangun siang, jalan-jalan, olahraga, sehat. Itu kata orang dunia. Jadi seringkali kita lihat orang lain sehingga akhirnya apa yang kita lakukan sama seperti orang lain, tidak seperti Tuhan. Hidup kita sama, tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhenti. Harusnya kita tidak berhenti. Alkitab bilang di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Tuhan mau setiap orang itu belajar firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan itu perlu kita lakukan terus menerus, bukan sekali-kali. Dan salah satu ciri dari anak-anak Tuhan itu adalah disiplin. Kenapa disiplin? Karena namanya murid, bahasa Inggrisnya itu disciples, itu akar katanya disiplin. Karena disiplin itulah maka hidup kita jadi teratur. Memang tidak mudah disiplin, tidak mudah. Tetapi kalau kita lakukan, baik itu dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani, kalau kita disiplin, maka hidup kita akan jauh lebih tertib dan baik. Kalau orang disiplin itu susah nggak? Susah, betul. Tapi saya mau beritahu, disiplin itu bisa membuat orang terus naik. Disiplin itu bisa membuat orang maju. Disiplin itu bisa membuat orang sukses di dalam segala hal. Saudara belajar, saudara olahraga, saudara makan, semuanya kalau saudara disiplin akan jauh lebih baik. Memang berat, tetapi yang berat itu membuat kita jadi berhasil. Kalau kita tidak berhasil, kita gagal, itu berat juga kan? Pilih mana? Berat yang gara-gara berhasil atau berat yang gara-gara gagal? Kalau saudara bisnis mau berhasil, kirim barang harus tepat waktu. Ya Pak Yoel ya, harus tepat waktu. Pak Yoel bilang, waduh kadang-kadang sampai susah ngatur waktu karena harus ngirimnya tepat waktu. Kualitasnya harus bagus, harganya harus murah, packagingnya harus bagus. Baru barang itu diterima, baru nanti bisa dapat order berikutnya. Susah nggak? Susah, tapi supaya berhasil begitu. Kalau nggak mau berhasil nggak apa-apa, nggak usah. Tapi nggak dapat order, pilih mana? Sama-sama susah. Pilih yang disiplin. Kalau karyawan mau posisinya naik, mau gajinya naik, mau dipercaya sama bos, kita perlu menunjukkan dedikasi kita. Kita perlu menunjukkan prestasi kita. Datang lebih awal, pulang lebih akhir, semua tugas selesai. Tugasnya orang lain juga kita bantu selesaikan. Pertanyaannya, susah mana?
Jadi bawahan atau jadi atasan? Susah jadi bawahan, disuruh-suruh terus, nggak dapat fasilitas apa-apa. Saya pernah jadi bawahan, saya pernah jadi atasan. Betapa enak jadi atasan, liburnya banyak, ya, gajinya lebih besar, liburnya banyak, dapat fasilitas mobil, dapat fasilitas kesehatan, ada pembagian keuntungan perusahaan, semua dapat. Yang bawah sudah keringetan, ya, gajinya kecil, aduh, disuruh-suruh terus, nggak pernah punya kesempatan, ya, THR cuma 1 kali, pembagian bonus nggak pernah dapat, ya. Jadi kita perlu belajar untuk disiplin. Dengan disiplin maka hidup kita semuanya akan jauh lebih baik. Saudara mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa yang kepingin dipakai Tuhan? Kalau kita mau dipakai Tuhan dalam hal-hal yang besar, kata Tuhan, kita harus bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Apa hal-hal yang kecil itu? Keuangan, ya. Kita harus jujur dalam hal keuangan, jujur waktu kasih persepuluhan. Banyak orang kasih persepuluhan, iya, tapi nggak jujur. Nggak jujurnya apa? Dari gaji kasih. Kalau ada bonus nggak kasih, ada THR nggak kasih, ada ceperan nggak kasih. Tuhan bilang di Maleakhi 3, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Dan kalau kita jujur, maka kata Tuhan, aku akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Ya. Dan kalau kita lakukan itu, maka Tuhan akan pakai kita dan Tuhan akan promosikan kita, maka hidup kita akan jauh lebih baik, bukan lebih buruk. Tuhan tidak pernah menyuruh kita taat supaya hidup kita lebih buruk, tidak pernah. Semua ketaatan upahnya itu promosi dari Tuhan. Jadi kita perlu belajar untuk taat. Susah, banyak aturan, memang, tapi kalau mau dipakai Tuhan, itu harga yang harus kita bayar. Ketaatan kepada firman Tuhan itu syarat yang tidak bisa ditawar. Kalau saudara kepingin dipakai Tuhan, kepingin ngalami janji-janji Tuhan, dan hidup saudara pasti lebih enak. Pasti lebih enak. Sukacita damai sejahtera saudara melimpah, walaupun bukan tidak ada janji bahwa tidak ada masalah. Masalah ada, tetapi tetap saudara bisa menang melawan masalah. Ini soal makan, saudara. Perlu disiplin nggak? Kita perlu jaga, kita perlu disiplin, kita perlu atur apa yang kita makan, baik jumlahnya maupun macam yang kita makan. Apa yang kita makan kita perlu atur. Kita perlu olahraga secukupnya supaya kita bisa makan yang cukup. Kalau kita tidak pernah olahraga, maka makanan kita pilihannya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalori yang masuk kalau terlalu banyak, akibatnya tubuh kita akhirnya jadi overweight, terlalu berat, terlalu besar. Tapi kalau yang masuk dan yang keluar cukup, pilihan makanan kita lebih banyak. Kalau saudara suka makan, ya olahraganya harus cukup banyak supaya saudara tetap sehat dan saudara bisa dipakai Tuhan lebih lama dalam kondisi yang sehat. Jangan dipakai Tuhan sakit-sakitan. Saya kemarin di WA, ada seorang pemimpin rohani di Indonesia ini sedang ada di ICU karena sakit. Aduh, memang orangnya kurus sekali, gara-gara mungkin kurang gizi, saya juga nggak tahu ya, tapi kurus sekali dan saat ini ada di ICU. Jadi kita perlu belajar hidup seimbang, hidup disiplin, ya. Mungkin saudara pernah ingat waktu dulu aturan naik motor harus pakai helm, ya. Waktu pertama kali gimana? Semua orang ngomel, termasuk saya juga ngomel. Dan kalau bisa tidak pakai helm, kalau bisa naik motor tidak pernah mau pakai helm. Tapi karena aturan itu terus ada dan kalau tidak pakai helm ditilang, akhirnya terpaksa beli helm, akhirnya
terpaksa pakai helm, sekarang kebiasaan pakai helm. Mau naik motor cari helm, naik motor cari helm. Dulu waktu COVID pertama kali harus pakai, sekarang ada orang yang masker masih dipakai. Kata pemerintah sudah nggak usah pakai, masih pakai. Kenapa? Udah kebiasaan, nyaman. Sekalian supaya kalau giginya merongos nggak kelihatan. Lebih ganteng, lebih cantik kalau pakai masker katanya. Ya, kalau lagi merengut pakai masker yang gambarnya bibir ketawa. Ketawa terus. Ya. Jadi itu semua bicara soal kebiasaan, dan kalau kebiasaan ini kita ubah, maka hidup kita akan berubah. Dan Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 bilang ini. Tuhan bilang, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam setiap kesempatan Tuhan suruh kita ngomong soal firman Tuhan kepada keluarga kita, anak cucu kita. Siapa yang sudah lakukan setiap kumpul ngomong soal Tuhan? Atau tidak berani ngomong soal Tuhan sama anak cucu, istri, suami? Tuhan yang bilang, kapanpun dalam perjalanan, lagi makan, lagi tidur, lagi di rumah, sedang berbaring, engkau sedang bangun, kita harus selalu. Kenapa? Karena kalau terus-menerus diomongin, itu akan menjadi satu yang nempel di kepala kita dan tidak mungkin diubah. Bu Siti, 8 kali 8 berapa, Bu? 64. Kemarin belajar ngafalin ya? Hah? Kemarin baru urusan belajar? Iya? Iya. Tina, 3 kali 4 12. Tahu dari mana? Waktu SD belajar. Kenapa sekarang masih ingat? Karena dari dulu terus ulangan ditanya lagi, sama orang tua ditanya, terus kalau nggak naik kelas, akhirnya itu nempel. Kalau misalnya dikalungin celurit, ditanya 3 kali 4 berapa jawabnya? 0. Berapa, Bu, kalau 8 kali 8? Jawabnya tetap 64. Kenapa jawabnya tetap 64? Karena itu yang kita percayai dan itu yang kita tahu benar. Kalau kita membicarakan firman Tuhan terus-menerus kepada anak-anak kita, kepada cucu, kepada istri, kepada suami kita, itu akan nempel dalam pikirannya terus. Dan kebenaran itu akan dia bawa walaupun ada ancaman, walaupun uang tidak ada, walaupun sakit, walaupun ada banyak masalah, kebenaran itu tetap berkebenaran. Dia tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kebenaran itu dia hidupi, maka satu hari kebenaran itu akan menghasilkan buah yang manis dan merubah hidupnya menjadi kesaksian bagi hidupnya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Itulah sebabnya 1 Korintus 9 ayat 26 Paulus mengatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Paulus itu bukan cuma bisa kasih nasihat, dia bukan hanya bisa kasih nasihat, tetapi dia kasih contoh dirinya sendiri. Aku, katanya, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku berlari bukan tanpa tujuan, aku punya tujuan. Dan dia bilang begini, aku, mana ya? Sebentar, ayat yang tadi bilang, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku, katanya, bukan orang lain, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi Paulus, dia menunjukkan bahwa aku kasih nasihat sama kamu itu bukan karena sembarangan, tapi karena kenyataan itu betul.
Dan Paulus dia bilang di dalam ayatnya di mana itu? 1 Korintus 11 ayat 1, dia bilang ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Berani gak saudara bilang gitu sama istri, suami, sama anak-anak saudara? Ikutilah teladanku. Berani gak? Sama seperti aku meneladani Kristus. Berani gak? Artinya kita ini bukan omdo. Kita bukan hanya orang yang bisa ngomong, bisa kasih nasihat, tetapi kita tidak bisa melakukan. Ada banyak orang pinternya khotbah. Ada banyak orang yang cuma pinter kasih nasihat. Jangan merokok ya, sambil dia merokok. Dokter merokok. Kamu kalau ngerokok lewat kamu ya, tapi dia sendiri merokok. Berapa banyak? Pendeta juga sama. Nasihat ini bukan untuk saudara saja, untuk saya juga. Supaya jangan orang tuh cuma bisa ngomong. Paulus dia tidak cuma ngomong, dia lakukan apa yang dia omongkan, dia lakukan apa yang dia nasihati kepada jemaat di Korintus, dan dia bilang ikuti teladanku, ikutilah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Dan saudara, saya percaya kalau saudara meneladani, mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan itu dalam hati saudara, dan saudara ambil keputusan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan saudara mulai komitmen untuk mengambil kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka hidup saudara tidak akan pernah sama. Pertama, saya ulangi, kita perlu disiplin, ya. Kita perlu disiplin. Dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita buang semua. Pertama yang berat, ya, tapi saya percaya hanya sementara. Setelah itu yang menikmati hasilnya saudara sendiri, bukan orang lain. Saudara sendiri akan mengalaminya, dan saudara baru bisa jadi saksi, saudara baru bisa menasihati keluarga saudara dan orang-orang di sekeliling saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Paulus menasihati kita pada hari ini supaya kita melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Bukan kita yang mengikuti kemauan tubuh kita, tapi tubuh kitalah yang harus mengikuti kemauan kita. Tubuh kita harus tunduk kepada apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Saya undang para pemain musik WL Singer. Tuhan mau setiap kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diubahkan menurut gambar Khaliknya, supaya cara berpikir kita benar, dan bukan hanya cara berpikir kita yang benar, tetapi perkataan dan perbuatan kita benar. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita ubah semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mari kita ubah supaya hidup kita tidak pernah sama lagi.